Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Evi Datul Mas'ula. Saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan Islam di Indonesia dan juga perkembangan Islam di wilayah-wilayah Indonesia. Yang pertama, yang akan kita bahas yaitu fase perkembangan Islam di Indonesia. Mencangkup 3 aspek, yaitu masa kesultanan, masa penjajahan, masa pergerakan, dan organisasi Islam. Yang pertama, masa kesultanan. Di wilayah yang sedikit sekali bersentuhan dengan agama Hindu-Buddha, seperti di daerah Aceh, Minangkabau, Banten, dan juga di wilayah-wilayah Jawa lainnya, ajaran Islam berhasil mempengaruhi kehidupan sosial dan politik para penganutnya hingga di daerah-daerah tersebut. Agama Islam dapat menampilkan diri dengan berbagai corak atau berbagai bentuk. Contohnya di Kerajaan Banjar. Dengan masuknya sang raja ke dalam agama Islam, perkembangan Islam menjadi semakin mudah karena raja menunjangnya dengan fasilitas dan juga kemudahan-kemudahan lainnya, sehingga membawa masyarakat Banjar pada kehidupan yang benar-benar bersendikan Islam atau bercorakan Islam. Secara konkret, dalam kehidupan keagamaan di Kerajaan Banjar diwujudkan dengan adanya seorang sufi atau mufti. Dalam sekarang itu bisa disebut dengan hakim, yaitu Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau seorang yang ahli dalam bidang fikih dan juga tasawuf. Di Kerajaan Banjar ini telah dilakukan pengkodifikasian hukum-hukum yang sepenuhnya berorientasi pada hukum Islam yang dinamakan Undang-Undang Sultan Adam. Yang kemudian di wilayah Jawa seperti Kerajaan Mataram, Sultan Agung memeluk ajaran Islam, sehingga kerajaan-kerajaan yang ada di bawahnya dan juga masyarakatnya pun juga memeluk Islam. Hal ini terjadi bila penguasa memeluk Islam serta memasukkan syariat-syariat Islam ke dalam kerajaannya, maka rakyat pun akan serta-merta turut masuk agama Islam tersebut dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Begitu pula dengan kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaannya. Yang kedua, masa penjajahan. Di tengah proses transformasi sosial yang relatif damai antara penyebar agama Islam dengan para penguasa masyarakat lokal, datanglah pedagang-pedagang barat, yaitu Portugis, kemudian Spanyol, disusul Belanda dan juga Inggris. Pada mulanya, tujuan mereka adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam Indonesia di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Pada mulanya itu mereka hanya berdagang, karena di Indonesia banyak sekali rempah-rempah, tapi kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut menjadi tuan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu VOC, Serikat Dagang Belanda. Dan sejak kedatangan Sunan Hargranje yang ditugasi menjadi penasihat urusan pribumi dan Arab, pemerintah Hindia Belanda lebih berani membuat kebijakan mengenai masalah Islam di Indonesia. Karena Sunan Hargranje ini mempunyai pengalaman yang cukup panjang dalam penelitian lapangan di negeri Arab, Jawa, dan juga Aceh. Lalu, ia mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan politik Islam Indonesia. Dengan politik itu, ia membagi masalah Islam menjadi 3 kategori. Yang pertama, bidang agama murni, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan ibadah. Yang kedua, bidang sosial masyarakat, dan yang terakhir, politik. Tahap bidang agama murni, pemerintah kolonial memberikan wewenang, memberikan kebebasan kepada masyarakat pribumi yang memeluk Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya, sepanjang ajaran tersebut tidak mengganggu kekuasaan pemerintahan Belanda.
Kemudian dalam bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat sehingga pada waktu itu dicetuskan teori yang membatasi pemberlakuan hukum Islam, yakni teori resepti. Yang dimaksudnya adalah hukum Islam baru bisa diberlakukan apabila tidak bertentangan dengan adat atau kebiasaan. Yang ketiga yaitu bidang politik. Dalam hal ini, pemerintah Belanda melarang keras orang Islam pribumi membahas hukum Islam baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan atau kenegaraan. Meskipun demikian, perkembangan Islam pada saat ini juga sangat pesat dan memberikan peluang terhadap perkembangan Islam di Indonesia juga. Yang ketiga, pergerakan dan organisasi Islam. Adanya pergerakan dan organisasi Islam ini diawali dengan adanya resep politik Islam yang dicetuskan oleh Snake Horgronje sehingga melahirkan perlawanan dalam bidang organisasi oleh orang-orang Islam pribumi. Mereka tidak melawan dengan perlawanan politik. Contoh organisasi Islam pada masa waktu itu yaitu Serikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Serikat Islam. Seperti itu. Berikutnya yaitu perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Perkembangannya meliputi di wilayah Sumatera, yang kedua di Jawa, ketiga di Kalimantan dan juga Sulawesi, dan yang keempat perkembangan Islam di Maluku, di Nusa Tenggara, dan juga di Papua. Yang pertama perkembangan Islam di Sumatera. Kira-kira pada abad ke-7 Masehi, daerah Sumatera Utara merupakan daerah penghasil rempah-rempah yang sangat ramai karena rempah-rempahnya sangat bagus dan juga tidak ada di negara-negara lain. Para pedagang dari negara Arab banyak yang berlabuh di daerah tersebut. Letak pelabuhan yang juga sangat strategis di ujung pulau Sumatera Utara menyebabkan daerah ini menjadi tempat kunjungan para pedagang Arab yang kemudian ikut menyebarkan agama Islam. Kemudian pada abad ke-13 kemunduran dari kerajaan Buddha Sriwijaya sehingga hal ini dimanfaatkan oleh kerajaan pertama Islam yakni Samudra Pasai untuk menyusun kekuatan ekonomi baru. Sehingga pelabuhan di kerajaan Samudra Pasai banyak memberikan kesempatan kepada pedagang muslim untuk mendapatkan keuntungan perdagangan. Jalur perdagangan dari Selat Malaka semakin ramai dan berkembang dari kerajaan Samudra Pasai ke arah Maluku dan ke Pulau Jawa. Dengan sendirinya perkembangan perdagangan dengan para dagang dari negara-negara ini juga disertai dengan penyebaran agama Islam. Perkembangan Islam di Sumatera juga dapat kita temui dengan kita ketahui dengan adanya penemuan batu nisan Tuanku Badan Barus yang dicantumkan atau disebut juga dengan nama Tuhar Asmuri yang mana wafat pada 19 Safar 602 Hijriah. Kemudian dalam hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu Malik. Di situ bukti Islam masuk di Sumatera dengan adanya temuan makam Sultan Malik As-Soleh. Yang berikutnya, perkembangan Islam di Jawa. Agama Islam di Jawa disebarkan melalui Selat Malaka, yang mana kita ketahui bahwa jalur perdagangan di Sumatera itu kan juga melalui Selat Malaka, sehingga arus perdagangan juga sampai di Pulau Jawa. Tetapi kapan waktunya itu belum diketahui dengan pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Pulau Jawa. Tetapi pada akhir abad ke-13 terdapat penemuan bukti-bukti
bahwa Islam telah masuk ke Pulau Jawa berupa batu nisan yang bercirikan Islam di Troloyo, di Gresik, dan juga di Trowulan. Contohnya yaitu di Gresik terdapat penemuan makam Siti Fatimah binti Maimun yang mana nisannya itu bercorak dengan batu nisan yang ada di yang bercorakkan di Arab, yaitu batu nisan yang bertuliskan lafaz-lafaz Arab. Kemudian keruntuhan kerajaan Majapahit pada abad ke-15 sehingga kota pelabuhan seperti Tuban, Gresik menjadi pusat penyebaran agama Islam. Sehingga dengan kota-kota pelabuhan itu berkembang pesat, kota Demak pun juga ikut berkembang. Dari kota Demak inilah pengaruh Islam menyebar ke daerah-daerah pesisir utara Jawa Barat dan merupakan daerah perdagangan yang sangat ramai. Sehingga penyebaran agama Islam juga dilakukan oleh orang-orang dagang Islam. Kemudian perkembangan Islam di Kalimantan. Penyebaran Islam di Kalimantan dilatar belakangi oleh kepentingan politik Kerajaan Demak, yang mana hal ini termuat dalam hikayat Kerajaan Banjar. Kemudian perkembangan Islam di Kalimantan juga dipengaruhi oleh kemunculnya suku Banjar di Kalimantan yaitu orang-orang percampuran antara orang Melayu dan Jawa yang kemudian menikah dengan orang Dayak Ngaju. Di Kalimantan terdapat 7 macam suku. Yang pertama suku Dayak Kenya dan Bahu yang mendalami pedalaman Mahakam. Kemudian suku Dayak Punan yang mendalami daerah Berau. Yang kemudian suku Dayak Siang yang mendalami pedalaman Barito Hulu. Kemudian Dayak Kayan yang mendalami perbatasan Sarawak. Kemudian suku Dayak Iban dan Kalimantan yang mendalami pedalaman Kalimantan Barat dan Utara. Yang kemudian suku Dayak Ngaju yang mendalami pedalaman Kapuas dan suku-suku kecilnya. Kemudian pada abad ke-17 Banjarmasin menjadi pusat perdagangan yang ramai yang banyak disinggahi orang-orang oleh penjuru dunia. Tadi kan karena Selat Malaka itu menjadi pusat perdagangan sehingga pada masa itu juga ada ekspedisi perkembangan perdagangan ke daerah-daerah lain. Kemudian pada abad ke-18 usaha-usaha penyebaran agama Islam di Kalimantan bersumber langsung dari Makkah. Hal ini karena memasuki abad ke-17, Banjarmasin tadi kan menjadi pusat perdagangan yang ramai. Hal ini menjadikan Banjarmasin menjadi pusat perdagangan dari berbagai penjuru dunia. Orang-orang Banjar pada waktu itu sudah banyak yang melakukan pelayaran dagang ke luar daerah. Tradisi berlayar ini memberikan kemungkinan kepada orang-orang Banjar untuk melakukan ibadah haji ke Mekah dengan menggunakan kapal-kapal sendiri. Mereka juga orang-orang yang pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah biasanya tinggal beberapa tahun di sana sambil belajar agama Islam. Mereka kemudian pulang dengan membawa pengetahuan dan kitab-kitab dari Mekah. Semakin banyak orang-orang Banjar yang datang dari Mekah, semakin banyak pandangan-pandangan baru yang masuk ke daerah ini tentang ajaran Islam. Usaha penyebaran agama Islam yang bersumber dari Mekah tersebut dimulai pada pertengahan abad ke-18 yang dibawa oleh seorang ulama kelahiran Martapura yang mana beliau lebih dari 30 tahun memperdalam ilmu agama di Mekah dan juga di kota Madinah. Sehingga pengetahuan tentang agama Islamnya cukup mumpuni.
Beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian perkembangan Islam di Sulawesi. Tahun 1540 dalam catatan dagang Portugis, ketika mereka pertama kali tiba di Sulawesi, orang-orang Portugis mendapati pemukiman Muslim di beberapa wilayah di Sulawesi. Meskipun terdapat pemukiman masyarakat Muslim, tapi belum terlalu besar. Meskipun demikian, penyebaran agama Islam di Sulawesi terus berlanjut hingga raja pertama kerajaan Goa masuk Islam, yaitu Sultan Alauddin Al-Awal, dan juga Perdana Menterinya. Sebenarnya itu pada mulanya dakwah Islam telah sampai pada ayah Sultan Awaluddin yang bernama Tonigalo dari Ternate yang lebih dahulu memeluk Islam. Namun Raja Tonigalo khawatir jika ia memeluk Islam, kerajaannya akan di bawah pengaruh kerajaan Ternate. Kemudian wilayah-wilayah penyebaran Islam di Sulawesi diantaranya yaitu Kerajaan Bugis, Wajo Sopeng, Sidenreng, Tanate, Luwu, dan juga Malopo. Adapun ulama-ulama terkenal pada masa Sultan Alauddin, yaitu raja pertama yang memeluk Islam dari kerajaan Goa, yaitu Khatib Tunggal, Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan juga Datuk Ritori. Mereka semua adalah ulama dan juga mubalik yang berasal dari Minangkabau yang menyebarkan agama Islam ke Makassar. Kemudian, perkembangan Islam di Maluku, Nusa Tenggara, dan juga di Papua. Pertama di Maluku. Agama Islam mulai masuk di Ternate di Maluku itu pada tahun 1440. Yang mana bukti Islam masuk pada tahun itu tercatat dalam catatan Portugis saat mereka tiba pada tahun 1512. Raja Ternate adalah seorang Muslim. Raja Ternate yang masuk Islam adalah Bayang Ulah. Kemudian pada tahun 1521 Raja Kerajaan Bacan juga masuk Islam dan menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah lainnya. Perkembangan Islam di Maluku juga pada tahun 1521 juga berdirinya Kerajaan Jayololo yang juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam dalam pemerintahannya. Kemudian perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Agama Islam masuk ke wilayah Nusa Tenggara bisa dikatakan sejak awal abad ke-16, yang mana hubungan Sumbawa yang baik dengan Kerajaan Makassar membuat Islam turut berlayar ke Nusa Tenggara. Sampai kini jejak Islam bisa dilacak dengan penelitian makam seorang mubalik yang berasal dari Makassar yang terletak di kota Bima. Begitu juga dengan makam Sultan Bima, yang mana diketahui Sultan Bima merupakan raja pertama yang memeluk Islam. Yang terakhir, perkembangan Islam di Papua. Penyebaran Islam di Papua dilatar belakangi oleh ekspedisi wilayah yang dilakukan oleh Kerajaan Bacan, sehingga banyak kepala suku di beberapa wilayah masuk Islam. Namun demikian, perkembangan Islam di wilayah Papua dibilang tidak terlalu besar. Sebab wilayah ini hanya
penyebaran agama Islam di Pulau Cendrawasih ini hanya dilakukan oleh kerajaan Bacan saja. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.